Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah jelaskan bahwa ada dua hal yang harus dimiliki ketika kita dalam keadaan kondisi sakit di bulan Ramadan ini. Yang pertama, miliki iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat buat orang muslim lainnya. Kenapa kita harus memiliki iman kepada Allah? Karena orang yang beriman kepada Allah yang bisa melewati ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sakit yang kita hadapi, sakit yang kita alami, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu muncul pertanyaan, apa tanda iman kita kepada Allah ketika kita sedang sakit? Jawabannya adalah dengan meniru apa yang pernah dikatakan para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya, suatu hari setelah selesai sholat subuh, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk kumpul menunggu terbit matahari. Tiba-tiba didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ditanya oleh Rasul, ya ashabi kaifa asbahtum? Wahai sahabatku, bagaimana kabar kalian pagi ini? Lalu para sahabat menjawab, asbahna bimu'minina billah ya Rasulullah. Kabar kami pagi ini ya Rasul, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wa ma'alamatu imanikum? Kalau betul kalian beriman kepada Allah, apa tandanya? Lalu para sahabat menjawab, nasbiru alal bala wa nashkuru alal raha wa nardo biqadaillah. Kami sabar saat diuji oleh Allah, kami bersyukur saat diberi kenikmatan oleh Allah, dan kami ridha dengan apa yang telah ditetapkan Allah pada diri kami. Ketika kita sakit di Ramadan, ketiga ini wajib kita miliki. Kita dituntut untuk sabar. Kita berharap bisa puasa seperti orang lain, namun ternyata Allah takdirkan kita nggak bisa puasa. Kita dituntut untuk sabar. Bagaimana aplikasi sabarnya? Aplikasi sabarnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'asi faka'annama yashku rabbah, man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Siapa yang sejak pagi hari mengadukan kesulitan hidupnya, maka sungguhnya dia telah mengadukan Tuhannya. Siapa yang sejak pagi hari ketika berurusan dengan urusan dunianya dia sedih, maka sesungguhnya dia telah membenci ketetapan Allah. Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa, walaupun kita dalam keadaan sakit, tetaplah tuntut diri ini untuk menerima apa yang dihadirkan oleh Allah. Terima sakitnya, syukuri walaupun sakit masih bisa mengingat Allah, dan ridholah dengan ketentuan Allah bahwa di Ramadan ini kita tidak diizinkan berpuasa, tapi kita masih memiliki karakter iman, dan begitu keluar dari Ramadan kita akan menjalankan mengkodo ibadah puasa yang kita tinggalkan. Yang kedua yang kita lakukan, kita menjadi orang yang memberikan manfaat buat orang muslim lainnya. Fisik boleh sakit, tapi bisa jadi kantong kita tidak sakit. Kita masih bisa bersedekah, berbagi kepada orang lain. Maka di situ bagian dari orang yang memanfaatkan Ramadan dengan baik. Kalaupun ternyata fisik sakit, kantong juga sakit, ada sebuah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu majana. Siapa yang sejak pagi hari, kata Rasul, dia tidak niat berbuat zolim kepada orang lain, maka diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Meski kita sakit, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan cara tidak berbuat zolim kepadanya. Ketika ini kita miliki, maka kita berhak menyandang orang yang dapat ampunan dari Allah, bukan orang yang seperti dikatakan Rasul, gharima anfu rajulin idza dakhala alaihi ramadan summan salagha falam yughfarlah. Betapa meruginya seseorang
ketika dia bertemu dengan Ramadan sampai Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Meski kita sakit, tetaplah kita manfaatkan Ramadan sebagai peluang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah, bagaimana fikih Ramadan untuk orang musafir? Saksikan setelah pariwara yang berikut ini.